Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat di Indonesia. Hari ini Kamis 2 Juni 2022, saya pengajar praktek dari Kota Tangerang, Eko Budi Kuswandari SPD, akan mengadakan kegiatan pendampingan individu kepada calon guru penggerak Herliana Febriani dari SDN Kedaung Wetan 3, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Mari kita simak video pendampingannya. Selamat pagi Bu Herlina. Selamat pagi Ibu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Terima kasih Bu Herlina sudah menerima itu untuk hari ini bisa mengadakan pendampingan sesuai dengan komitmen kita ya, kesepakatan kita bahwa saya datang di hari ini Kamis 2 Juni 2022 di SDN Kedaung Wetan 3 ya. Alhamdulillah sudah diterima baik. Sebetulnya sih maksud dan tujuan saya hanya ingin kita sharing saja tentang apa yang sudah di actionkan atau dilakukan Ibu Herlina setelah mendapat yang kemarin ya, dalam 3 minggu yang kemarin. Yang ingin saya tanyakan sama Bu Herlina, saya hanya ingin menanyakan harapan ya kemarin ketika lupa orientasi itu, harapan dan kekhawatiran Bu Herlina apa sih selama ini sebagai tenaga pendidik? Kalau harapan saya Ibu, setelah kemarin ikut CGP Bu, ya, ternyata banyak harapan dari saya capai Bu. Yang pertama itu yang paling utama, saya bisa menerapkan Merdeka Belajar Bu di kelas ya. Kemudian baru saya sadari juga Bu, ternyata pendidikan itu tak hanya mentransfer ilmu, tapi di situ kita harus benar-benar menanamkan budi pekerti. Untuk kekhawatirannya sendiri yang mungkin Bu, karena pendidikannya dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan saya mengajar juga, kemudian ada tugas-tugas. Nah mungkin di situ saya merasa, aduh saya bisa enggak kalau misalkan saya bisa membagi waktu antara mengajar fokus ke anak murid, kemudian ke pendidikan saya, apalagi dengan tugas-tugas yang ada ya Bu ya. Di situ saya merasa khawatir. Supportnya. Nah iya, namun dengan support ya Bu, support dari kepala sekolah, teman-teman sejawat dan keluarga juga, ya akhirnya saya bisa menjalankannya. Insya Allah ada solusi ya, ada jalan keluar. Kalau boleh saya kita sharing, ya, selama ini sebelum Ibu masuk dalam komunitas guru penggerak, sudah melakukan apa yang menurut mereka ternyata saya sudah itu, mungkin penerapan kebiasaan atau mungkin dalam teman sejawat sebetulnya sudah melakukan belum? Nah, alhamdulillah Bu, setelah saya mempelajari ini ternyata memang ada beberapa yang telah saya terapkan, dan itu termasuk ke filosofi kehidupan, seperti setiap pembelajaran saya menyisipkan permainan Bu, supaya anak itu lebih bersemangat Bu. Kadang memang terlihat ya Bu, memang kesalahan pada diri saya sendiri ketika mengajar itu, saya terlalu banyak ceramah, pakai metode ceramah. Nah, terlihat kan Bu, anak-anak ada yang lesu gitu, tidak bersemangat. Nah, dari situ saya menyisipkan juga itu permainan, kemudian ice breaking itu Bu. Nah, itu diperlukan sekali itu anak-anak sehingga tidak jenuh ya. Meskipun kita menggunakan menggunakan audiovisual atau menggunakan open, memang anak harus kita ajak untuk ya jeda waktu ya untuk mereka, meskipun di dalam SPV juga bisa kok
ya, entah itu materi-materi tentang properti atau mungkin sedikit tentang ulasan pembelajaran itu, tapi dengan permainan dalam berarti sudah ada ya. Hanya saja menurut Ibu Herlina, sejauh ini ada manfaatnya nggak, atau mungkin hanya ya menjadi kewajiban saja gitu, untuk anak-anak? Tentu saja banyak sekali manfaatnya Bu. Selain untuk menumbuhkan motivasi peserta didik itu sendiri, ketika anak bersemangat, ilmu yang mereka dapat itu tidak gampang terlupakan gitu Bu. Nah, berbeda dengan kalau mereka tidak bersemangat di kelas Bu, pas pulang ke rumah lupa lagi apa yang mereka pelajari di sekolah gitu Bu. Ya, perubahan terhadap peserta didik bagaimana nih setelah Ibu menerapkan tentang mungkin kebiasaan atau mungkin anak kita ikut sertakan, perubahannya bagaimana, ada tidak? Ada. Saya menerapkan ini kebiasaan berbagi. Alhamdulillah Bu, setelah pelaksanaan berbagi tersebut, intinya saya ingin membuat mereka senang berbagi dengan teman-teman. Karena di era normal ini ya Bu ya, saya membiasakan siswa itu bawa bekal Bu, tapi masih ada saja yang nggak bawa. Nah dari situ kan saya juga menerapkan berbagi dengan teman-teman yang tidak membawa bekal. Namun hal itu saya lakukan secara rutin Bu di hari Jumat untuk kegiatan berbagi makan dan makan bekal. Kalau untuk bekal makan sendiri itu biasanya tiap hari ada ya. Jadi ada program Jumat berbagi ya, sehingga anak-anak kita terapkan bahwa kita tidak hidup sendiri. Lalu kita terapkan bahwa anak-anak kita ada lingkungan yang memang ternyata membutuhkan kita itu dari awal. Bagus. Mudah-mudahan itu berkelanjutan ya. Iya Bu, sesuai dengan ini Bu, permintaan orang tua juga Bu. Alhamdulillah kebanyakan orang tua mendukung program ini Bu, karena mereka senang Bu. Akhirnya setelah misalkan anaknya ikut program kegiatan Jumat berbagi ini Bu, kalau di tetangga kalau punya apa-apa, tetangganya ini berbagi Bu. Alhamdulillah ya Bu. Selain mengajarkan kebiasaan yang baik, itu juga kan menjadi pahala untuk mereka juga Bu. Iya. Dan mudah-mudahan itu memberi manfaat sampai nanti ya, karena di pendidikan dasar itu memang dasarnya nanti arah ketika mereka dewasa atau mereka ada di lingkungan masyarakat. Kalau kegiatan-kegiatan itu sudah Ibu Herlina postingkan belum? Entah itu di Facebook, entah itu disimpan di folder, sudah belum? Kalau untuk kegiatan tersebut memang selalu saya dokumentasikan ya Bu ya. Iya. Karena di situ saya setiap hari itu men-share kepada orang tua murid, karena kita punya grup ya Bu ya. Iya. Nah, kita juga di-share kepada wali murid, kemudian saya juga selalu men-share di status WhatsApp. Iya. Ya, bagus. Jadi agar orang tua murid paham ya, berarti hari ini ada perubahan yang nanti akan orang tua murid lakukan. Ternyata anak saya kok belum berbagi ya, besok mungkin jadi evaluasi ya. Betul Bu. Selain itu kan menginspirasi juga Bu, mungkin teman-teman di luar sana misalkan bukan guru di sini, wah ternyata bisa nih untuk anak-anak kelas rendah, bagus untuk kegiatan Jumat berbagi lagi. Bagus. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi ya, jadi motivasi untuk rekan-rekan, meskipun kegiatan itu sederhana, tapi kalau kita lakukan bersama-sama jadi kebiasaan. Bu Herlina sudah mencoba tentang portofolio digital belum? Nah, untuk mencoba Bu, saya paling baru mengumpulkan beberapa kegiatan yang dibuatkan melalui video gitu Bu. Ya. Tapi untuk secara rapi gitu bikin portofolio seperti itu saya belum. Ya, nanti bisa, karena portofolio digital itu aplikasi yang memang bisa menyimpan semuanya dan dijamin karena menggunakan Google tidak hilang. Sayang kan kalau nanti kita lihat memori, ternyata saya sudah melakukan ini, tidak kita simpan, kita tidak hafalkan. Bisa nanti kita pelan-pelan ya belajar bagaimana diposting di portofolio digital menggunakan Google Sheet ya, lalu nanti profil Herlina kelihatan di situ, nanti ada komentar, ada
nanti kalau masukkan itu nanti bisa di situ, nanti kita pelan-pelan ya kita itu. Lalu kalau menurut Bu Herlina sekarang, Bu Herlina sudah melakukan terhadap anak, lalu sudah mengadakan perubahan. Bu Herlina paham bahwa sebetulnya Bu Herlina punya kompetensi apa sih sehingga percaya diri banget gitu bahwa saya bisa kok. Itu Bu Herlina merasa punya kelebihan apa nih? Misalkan menggerakkan atau saya bisa untuk menjadi punya itu atau yakini bisa membawa perubahan. Mungkin Bu dari segi kelebihan Bu, kadang saya keluar ide itu tiba-tiba Bu. Iya benar Bu, keluar ide itu tiba-tiba ketika wah saya bagus nih kalau misalkan menerapkan ini, dan mudah-mudahan setiap ide yang saya laksanakan itu menjadi inspirasi buat teman-teman sejawat ya kelas lain, karena saya untuk pelaksanaan ide-ide yang ada itu saya minimal di kelas saya dulu Bu, belum dalam konteks satu sekolah. Minimalnya di kelas supaya guru-guru yang lain melihat oh bagus, sehingga mereka tertarik dan ibaratnya ikut bergabung dan sama-sama yuk kita ciptakan nih, kalau misalkan kita laksanakan nih kegiatan ini, kalau misalkan dalam satu sekolah itu lebih bagus. Nah gitu, karena saya rasakan juga ya Bu, karena saya orang baru di sini Bu ya, mungkin yang memang menggerakkan setahun lebih Bu, saya dari 2021 di sini ya, dan mungkin butuh pendekatannya lama juga dengan sejawat ya, dalam ibaratnya mengembangkan sekolah seperti itu. Jadi misalnya saya itu dalam menginspirasi dulu ya, terapkan sendiri dulu, punya kepercayaan diri untuk saya punya kemampuan untuk menginspirasi ya, bagus. Kemudian setiap kegiatan itu Bu saya buatkan video Bu dan diupload di YouTube. Nah ya biasanya linknya selalu saya share, apa itu di grup murid atau di status saya, biar guru-guru yang lain pun melihat Bu. Ketika kan melihat status saya berarti otomatis mereka juga melihat ya Bu ya, tanpa harus Bu coba dong lihat video saya. Nah kan nggak seperti itu ya, otomatis itu memang memberikan inspirasi secara tidak sengaja ya, atau secara tidak kita rasakan dong inspirasi. Kira-kira ada kendala atau hambatan yang dirasa itu sih yang mungkin dari orang tua atau mungkin dari rekan kita atau mungkin dari lingkungan? Kendala pasti ada bagi tersebut masih ada saja Bu. Kalau misalkan yang lain bawa, teman yang nggak bawa, saya tanya kenapa nggak bawa, lupa. Nah mungkin salah satu strategi yang saya gunakan yaitu mengingatkan 2 hari sebelum pelaksanaan, mengingatkan orang tuanya, karena untuk anak kelas 2 kadang apa yang kita sampaikan di kelas lupa disampaikan di rumah. Iya, karena masih program baru ya. Insya Allah nanti kalau sudah ini terbiasa, bahkan mereka suka mengingatkan kita, Bu kita belum berbagi nih, betul Bu. Ya tapi saya sudah berbagi gitu. Kalau kelas rendah kan seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk makan sejawat ada kendala nggak? Kalau untuk rekan sejawat nanti itu kan saya belum mengajak ya Bu ya, cuman hanya Bu, ibu-ibu, bapak, ini saya mengatakan bagus enggak kira-kira, mungkin banyak pendapat ibu sejawat seperti bagus itu. Kalau bagusnya kalau misalkan kita terapkan nih semua kelas, misalkan kita kumpulkan makanan, kemudian di hari Jumat kita ada kantin gratis gitu ya Bu ya, kantin gratis, mereka bebas mengambil makanan. Nah misalkan mau 1 macam 2 macam, jadi seluruh kelas kebagian, jadi kita bisa berbagi dengan teman yang kurang bersama. Itu bersama-sama kita ajak teman-teman sejawat itu cari solusinya, cari strategi gimana nih
kalau memang ini dianggap memang bagus ada program itu, lalu strateginya kita ajarkan kepada meskipun memang harus kita continue juga banyak faktor yang menjadi kendala termasuk sejawat, tapi mudah-mudahan Bu Herlina karena sudah menjadi motivator bisa meyakinkan mereka dengan aksi yang bagus dan itu bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi kebiasaan dan satu langkah menjadi kita mengadakan perubahan dari hal yang kecil karena semua perubahan itu bukan berangkat dari kemampuan, dari kemauan saja. Sehingga kalau Herlina sudah mempunyai kompetensi untuk bisa memotivasi, punya kompetensi untuk mau bergerak, mau tergerak dan mau menggerakkan, itu mudah-mudahan Herlina bisa mengadakan menjadi perubahan, menjadi agent perubahan yang berarti di SD Kedaung Wetan 3 ini, dan selebihnya seperti amanah dari guru penggerak ini kalau kita mengadakan perubahan yang kecil bisa mendapatkan hasil. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas sambutan ini. Jangan bosan-bosan. Iya Ibu, dengan senang hati Bu. Apalagi kalau misalkan Ibu mau tiap hari kesini boleh Bu. Kan kita dibimbingnya tiap hari kalau begitu. Ya, mudah-mudahan semuanya kita ke arah perbaikan. Sekali lagi terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Guru-guru hebat yang ada di Indonesia, setelah kita saksikan video pendampingan individu 1 dari calon guru penggerak Herlina Febriani, yang dapat kami simpulkan adalah calon guru penggerak ini adalah seorang guru yang kreatif, inovatif, dan dapat menjadi motivator terhadap rekan-rekan sejawat dan menjadi sumber inspirasi bagi lingkungan sekitar menuju ke arah pendidikan yang memerdekakan anak serta pendidikan yang menyenangkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan pendampingan individu 1 ini, calon guru penggerak dapat menerapkan diri, dapat mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan dari modul 1.1 ini menuju ke arah perbaikan, menuju ke arah perubahan, memerdekakan anak yang memberi landasan filosofi profil pelajar Pancasila. Terima kasih, sampai bertemu kepada kegiatan pendampingan individu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.